Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung balam, lebih tinggi si burung nuri. Ibu-ibu tadi yang jawab salam, saya doakan banyak rezeki. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kita dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang berbahagia ini, topik atau tema ngaji bareng kita hari ini adalah Salat Pilar Hidup Seorang Muslim. Ini tema yang sangat menarik yang nanti akan dikupas tuntas, dibahas dan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Tuan Guru Al-Ustadz Dr. Haji Evi Bratamadia MSI. Beliau merupakan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Beliau juga merupakan wakil ketua Majelis Daerah Kahmi Kota Medan. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Fauzi Singarimbun MM. Apa kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah Sehat? Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan semoga narasumber kita selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya saya tidak hanya berdua dengan narasumber kita. Di tengah-tengah kita di studio juga sudah berhadir jamaah ibu-ibu yang sangat luar biasa, yang energik, yang cantik-cantik ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah. Udah makan Bu? Udah sholat Bu? Udah, alhamdulillah. Itu yang penting Bu ya.
Jangan pula kita nanti ngaji bareng, judulnya sholat, kita nggak sholat. Betul Bu ya? Betul. Mari kita sapa dulu untuk mempertajam atau memperlihatkan semangat kita hari ini. Kita buktikan dengan yel-yel yang semangat Bu ya. Dimulai dari pengajian Al-Ikhlasiyah. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bu untuk pengajian Al-Ikhlasiyah. Terima kasih Bu. Selanjutnya dari Majelis Taklim Al-Fajar Medan. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng, nyaman di hati. Al-Fajar memang oke. Al-Fajar di hati. Al-Fajar selalu kompak. Al-Fajar tetap sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bu. Tepuk tangan yang meriah dulu Bu untuk Majelis Taklim Al-Fajar Medan. Selanjutnya Majelis Taklim An-Nisa Belawan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Kami dari pengaji talim An-Nisa Belawan. Kami hadir di sini mengikuti ngaji bareng. Jika ingin ketenangan, hadirin ngaji bareng. Jika ingin bahagia, ikuti kami di TVRI Sumut. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Majelis Taklim An-Nisa Belawan. Selanjutnya Majelis Taklim Tabayyun Medan Utara. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TVRI Medan. Ngaji bareng. Majelis Taklim Tabayun Medan Utara. Maju, kreatif, berkah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah untuk Majelis Taklim Tabayun Medan Utara. Selanjutnya Majelis Taklim As-Soleh. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Kami Majelis Taklim As-Soleha. Alhamdulillah, barokah, yes.
Yes, Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Majelis Taklim Tabayun As-Soleha, maaf, Medan Utara. Selanjutnya Majelis Taklim Al-Hidayah Deli Tua. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng. Alhamdulillah. Hidayah. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kecamatan Deli Tua, insya Allah amanah dalam lindungan Allah dan di bawah lindungan Allahu Akbar. 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 Terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah untuk Majelis Taklim Al-Hidayah Deli Tua. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tayangan ini bisa Anda saksikan juga di live streaming channel YouTube TVRI Sumatera Utara. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan penjelasan dari Al-Ustadz Dr. Haji Epri Bratamadia MSI, yaitu tentang salat sebagai pilar hidup seorang muslim. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita diberi kesehatan, keafiatan, keselamatan oleh Allah. Semoga terus dalam keadaan sehat walafiat, Amin ya Allah. tetap dalam lindungan serta rangkulan kasih sayangnya. Amin. Insya Allah amal soleh yang sudah kita kerjakan, yang lalu, yang hari ini, dan semoga yang akan datang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ustadz Fauzi Singarimbun MM yang saya hormati, Ustaz. ibu-ibu dari Majelis Taklim yang hadir pada petang hari ini, semoga tetap sehat walafiat dan murah rezekinya. Amin ya Allah. Hari ini kita bicara sholat, pilar kehidupan seorang muslim. Pertanyaan yang diajukan kepada ibu-ibu dan pemirsa di rumah, setelah balik ibu-ibu sampai sekarang selain haid, nifas, masih banyakkah yang meninggalkan sholat? Masih banyak. Masih banyak. Padahal mau masuk surga. Kira-kira masuk surga enggak itu nanti? Ibu-ibu. Insya Allah. Insya Allah. Itulah jawaban yang paling memungkinkan, insya Allah. Walaupun sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang sholat. Ibu-ibu sekalian, yang ngaji ini enak. Supaya kita tahu jalan yang benar, mana jalan yang salah, jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Bicara sholat, pilar hidup seorang muslim itu ditandai dengan bahwa sholat itu merupakan rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Yang pertama syahadat, kemudian yang kedua sholat. Yang kedua ini banyak orang mengabaikannya, padahal sholat itu tidak dipungut bayaran. Nggak bayar sholat itu, Bu. Kecuali kalau sholat itu bayar, sekali sholat 2 juta, takut kita. Nggak bayar pun nggak mau. Kalau istri soleha dia nggak mau dia ninggalkan sholat, ya Bu. Istri soleha itu ada di sini.
Ada. Ini semuanya istri soleha ini. Kadang-kadang saking rajinnya sholat, masak pun dia enggak. Saking solehnya, habis subuh tunggunya sampai zuhur. Saking solehnya. Bawaannya mau sholat aja. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini kayak gitu. Ya Bu? Enggak. Masak-masak juga. Ngurus anak, ngurus suami. Pekerjaan seorang ibu, kerjakan. Pekerjaan seorang istri, kerjakan. Pekerjaan seorang putri, kerjakan. Jadi 3 pilar wanita itu. Sebagai seorang putri, kalau dia belum menikah. Kalau sudah menikah, sebagai seorang istri, apa kerjanya? Kemudian kalau dia sudah punya anak, seorang ibu, apa kerjanya? Uruslah urusan anaknya. Jangan urus urusan anak orang lain. Uruslah suaminya. Jangan urus, pintar. Urus suami orang. Insya Allah ibu-ibu di sini nggak ada itu. Takutnya nggak ada bedanya. Masya Allah. Enggak ya Bu ya. Jangan urus suami orang, urus suami kandung sendiri. Rupanya ada suami istri, ada suami orang. Heboh kali dia ya kan. Ibu-ibu sekalian, karena sholat itu rukun Islam yang kedua begitu pentingnya. Sehingga Allah firmankan dalam Al-Quran surah Toha, surah yang ke-20 ayat yang 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholat li dzikri. Arti ayat ini, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah nyatakan dirinya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tegas Allah mengatakan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fa'budni, maka sembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Menyembah Allah, wa aqimis sholat li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kalau ada seorang muslim yang dia tidak mengerjakan sholat, berarti dia tidak mengingat Allah. Dan apabila seorang muslim mengerjakan sholat, berarti dia mengingat Allah. Paling mudah mengamalkannya, kerjakan sholat supaya kita mengingat Allah. Jadi orang yang sholatnya itu benar, hidupnya tidak akan pernah sulit, tidak akan pernah susah, dijamin. Fa'budni wa aqimus sholat li dzikri. Sembahlah aku dengan cara mendirikan sholat. Faktanya, ibu-ibu sekalian, pemirsa yang di rumah, TPRI Sumatera Utara yang di rumah, yang dirahmati Allah, kok ada orang yang sholat tapi hidupnya susah? Gak akan mungkin orang yang sholatnya benar hidupnya susah. Gak akan mungkin. Karena dia langsung berhubungan dengan Allah. Saya sejak remaja Ustadz sholat tapi sekarang sudah berumah tangga susah juga. Dimulai dari mana sholat itu? Dimulai dari toharohnya, istinjaknya. Dia buang air kecil, dia buang air besar, bagaimana istinjaknya, toharohnya. Harus benar, iya. Sudah benar. Kemudian wudunya harus benar. Kalau istinjaknya, toharohnya benar, dijamin tidak akan membawa najis ketika dia berwudu. Wudunya harus benar. Apakah beda wudu perempuan dengan wudu laki-laki? Tidak, sama. Membasuh muka, menyapu kedua tangan, kaki. Caranya benar. Ada orang yang membasuh tangan, gini terbalik dia. Orang beda-beda terbalik. Dari siku sampai jari. Tapi ibu-ibu di sini insya Allah nggak ada. Semuanya benar dari atas sampai bawah.
Kata Imam Syafi'i, lebihkan sedikit, jangan pelit kali, jangan pas-pas di lipatan. Lipatan tuh buka sedikit, lebihkan sedikit. Jadi setelah dibasuh, lebarkan sedikit supaya lebih lipatan itu. Pelan, digosok ini. Di sini ada saraf-saraf yang bisa membangkitkan bahwa gairah kita sholat itu menjadi bagus. Gosok. Ada lagi ketika kaki dibasuh dia gini-gini aja. Tapi di majelis taklim ini enggak ada. Semuanya bagus membasuh kakinya. Dia angkat kakinya, dia gosok-gosok jari-jarinya. Ya kan? Sampai mata kaki lebihkan sedikit. Supaya benar. Kalau sudah benar istinjaknya, toharonya, wudhunya benar, dia akan dapatkan sholat yang benar. Sholatnya pun harus benar. Bagaimana sholatnya benar? Dia berdiri tegak. Dia tutup semua auratnya. Yang memang aurat perempuan. Nikmatnya luar biasa, Bu. Sholat itu adalah doa, permohonan. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada orang takbir, dia seperti kawannya aja Allah itu dibuatnya. Sampai pusat aja. Allahu Akbar, pendek. Beramal tanpa berilmu sia-sia, tanpa ilmu. Jadi ibu-ibu, panggillah Ustadz. Ajarkan kami sholat Ustadz. Ajarkan suamiku sholat, ajarkan anak-anakku sholat. Panggil guru ke rumah. Boleh pakai keyboard? Boleh. Habis ceramah ustadznya, undang keyboard. Tapi nggak usah dimainkan, undang aja. Kenapa hanya pesta saja pakai hiburan? Pengajian pakai hiburan boleh, tapi jangan teriak-teriak. Nyanyi pelan-pelan. Boleh ngundang orang ke rumah, boleh ajarkan tetangga, sebelah rumah, depan, belakang, belajar tentang sholat. Ibu akan dapatkan sholat yang nikmat itu kalau benar dikerjakan. Berdiri tegak. Pertama berdiri bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu berdiri, apa ibu? Tidur. Duduk. Kalau nggak mampu duduk, berbaring. Berbaringnya pun ada caranya. Tidak telentang aja dia berbaring. Nanti tengok suaminya, ngapa istriku ini kok berbaring? Masya Allah. Ustaz, kita tunda sejenak Ustaz. Ini kita jeda dulu kita ya. Jeda. Ya. Pembahasan yang sangat luar biasa. Ibu tadi kalau nggak bisa sholat berdiri, duduk. Kalau nggak bisa sholat duduk, berbaring. Nanti kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih tetap setia di depan layar kaca Anda, tetap dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita sangat menarik tadi tentang salat sebagai pilar hidup seorang muslim. Ibu-ibu yang di studio juga disiapkan pertanyaannya, nanti kita beri kesempatan untuk bertanya. Pada Ustadz, silahkan dilanjut materinya Ustadz. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang yang mengerjakan sholatnya dengan benar, pertama dia akan peroleh sifat dan pribadinya bagus. Tidak suka menggibah. Urusan dia aja urus. Urusan diri sendiri, urus dirimu. Jangan urus urusan diri orang lain. Pribadinya bagus.
Jangan satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olokkan lebih baik daripada kaum yang mengolok-olokkan. Dan jangan wanita-wanita mengolok-olokkan wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dia nggak akan mengolok-olok orang lain, pasti. Kalau sholatnya benar. Tanya sama diri ibu-ibu, masih mengolok, masih menggibah, masih mencita orang lain, berarti sholatnya belum benar. Itu aja kuncinya. Gampang menandainya. Gak sulit. Yang kedua, orang yang sholatnya dengan benar itu cenderung pribadinya itu tenang, tidak heboh. Baru jalan sini, jalan sana, gak ada tujuannya. Mondar-mandir aja. Kalau ada pesta, sibuk ke sana, sibuk kemari. Heboh. Ibu-ibu heboh. Ibu-ibu hebring. Gak jelas urusannya. Nggak diundang pun dia di pesta itu, tapi datang aja dia. Masya Allah. Kenapa aku nggak diundang? Aku nggak ngundang kau kok, nggak mau kok. Kenapa pula kau marah? Undanglah aku. Pribadinya cenderung nggak tenang. Orang yang sholat benar cenderung pribadinya itu tenang. Tenang aja dia. Mau dikasih minum sampai punya rumah, alhamdulillah. Kalau dia bertamu, nggak dikasih minum pun dia diam aja. Dalam hatinya, ya Allah, kau nggak dikasih aku minum di tamu. Jangan dia minta sama yang punya rumah, Kak mana minumnya Kak? Heboh. Yang ketiga, orang yang sholatnya benar, maka dia mudah mengatasi persoalan. Persoalan apa saja, nggak punya uang, mudah dia dapatkan. Sebut nama Allah ketika habis sholat, dia minta sama Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki suamiku ya Rozak. Allah suka dipuji, sebut namanya. Ya Allah, suamiku kok suka kali pulangnya tengah malam ya Allah. Maunya jangan tengah malam, sekaligus pagi aja atau nggak usah pulang. Hah? Doakan suaminya supaya pulang cepat, bawa uang banyak. Dikabulkan? Dikabulkan. Pasti. Kalau sholatnya benar. Cenderung dia mudah mengatasi semua persoalannya. Persoalan apa ibu yang hadapi? Semua diatasi, diberikan jalan keluar oleh Allah. Sholatnya benar. Kemudian yang keempat, orang yang sholatnya benar itu akan dipermudah oleh Allah semua urusannya. Datang pengajian ke TPRI Sumur ini, kok gampang aja. Orang pengen nyari angkot, kami angkot datang ke rumah. Gak pada dicari. Mudah urusannya Bu. Orang bayar angkot, kami gak bayar. Karena supirnya suami salah seorang ibu-ibu. Berapa bang? Udah gak usah bayar. Kenapa nggak bayar? Suami kakak itu katanya. Pantaslah, mudah urusannya. Nggak percaya ibu coba mulai nanti asar sampai meninggal dunia. Benar sholatnya. Yang terakhir yang kelima, orang yang sholatnya benar itu dijamin oleh Allah dalam Al-Quran itu masuk surga. Ibu-ibu sekalian, orang beriman itu yang ditunggu itu cuma 3. Yang pertama menunggu tiba waktu sholat. Tadi habis zuhur kita nunggu asar. Habis asar nunggu maghrib. Begitu setiap hari. Jadi yang ditunggu oleh orang beriman itu menunggu tiba waktu sholat. Beruntunglah kita tadi masih bisa sholat pada zuhur. Sholat pada Jumat kami. Ada yang sakit gak bisa sholat. Ada yang sudah meninggal gak bisa sholat. Ya Bu, sudah bisa sholat? Gak bisa. Tapi kita masih hidup diberi kesempatan sholat. Bagi orang yang beriman tadi menunggu waktu sholat itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua orang beriman itu menunggu kematian, menunggu mati. Kita yang pasti itu mati, yang kita tunggu itu mati. Kalau kaya nggak ada jaminan, tapi pasti. Tidak tahu bersama siapa, kapan, di mana kita mati. Bisa saja ketika tidur, bisa ketika mandi, bisa ketika masak, bisa ketika di atas kendaraan, nggak tahu. Itulah teman setia ibu-ibu sehari-hari, bukan suami. Teman setia, suami itu kalau tidur ajanya setia dia, bangun tidur, pergi dia sama ibu yang lain. Siapa teman setia Bu? Mati. Itu bersama kita. Kalau sudah mati, lebih lama orang tinggal di perut bumi daripada tinggal di atas bumi.
Lama Bu, nggak tahu udah sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang belum kiamat. Ibu yang punya atuk, punya nenek yang sudah berpulang sampai sekarang belum kiamat. Ibu nanti kalau mati sampai kapan? Wallahu alam. Aku nggak usah mati-mati lah Ustaz, nggak enak juga nggak mati. Siapa kawan ibu coba? Ibu udah umurnya 700 tahun, kawannya nggak ada lagi. Pakai tongkat, nggak ada kawan bercakap. Lebih lama tinggal di perut bumi daripada di atas bumi, itu perlu diingat. Jadi jangan sampai di perut bumi itu kita disiksa sampai kiamat. Kapan kiamat nggak tahu. Kalau misalnya 5.000 juta tahun lagi kiamat, bayanginlah Bu. Sholatnya nggak beres, sholatnya nggak benar, sholat sambil dengar musik, sholat sambil karaoke, nggak bisa sambil karaoke. Siap sholat dia karaoke, sebelum sholat dia karaoke. Sekarang banyak kali ibu-ibu karaoke. Saya nggak tahu tuh, padahal itu aurat dia mengeluarkan suaranya. Memang cantik suaranya, bagus karaoke untuk suami di tempat tidur. Nyanyi sama suami, dengar bang suaraku bang. Nanti abang nilai, kalau bagus abang kasih hadiah. Iya kan Bu? Sambil tidur, nyanyi sama suami. Hidupkan musik handphone pelan. Dengarkan suara aku. Yang ketiga ditunggu orang mau beriman, yang ditunggu orang beriman adalah berjumpa sama Allah. Mati itu pintu gerbang berjumpa dengan Allah. Jadi siapkan sekarang diri Bu untuk berjumpa sama Allah. Gak usah banyak kali gaya. Sok cantik. Pakai emas banyak kurang banyak. Tapi sedekahnya nggak ada. Sedekahkan. Insya Allah rezeki ibu bagus. Orang yang sholatnya benar, yang kelima hal tadi itu dia akan peroleh. Mudah semua urusannya. Diberikan jalan keluar oleh Allah. Permohonannya dikabulkan oleh Allah. Minta apa saja. Nggak percaya, mulai hari ini Bu, tunggu 3 bulan ke depan nanti hubungi saya. Ibu minta apa, pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi jadilah orang yang sholatnya benar. Benar Bu sholatnya. Tutup aurat. Kalau pas sujud, dahi sama hidung melekat tempat sujud. Jangan nanti telekungnya menjadi alas tempat sujud. Ya kan? Belajar sholat. Oleh karena itu ibu sekalian, kenapa orang tidak khusyuk dalam sholat? Banyak juga sebabnya. Kenapa orang tidak khusyuk dalam sholat? Karena memang orang itu hatinya dengan perbuatan sholat itu tidak menyatu. Khusyuk itu adalah ketenangan hati. Kenapa orang bisa nggak tenang? Saya nggak tahu kok bisa nggak tenang sholat. Teringatlah jemuran, teringatlah arisan, teringatlah. Kok banyak kali yang diingat. Hah? Teringatlah suaminya kemarin bermasalah sama kakak sebelah. Kenapa? Nggak khusyuk karena hati tidak tenang. Bagaimana menenangkan hati ini? Ibu banyak minta ampun sama Allah. Banyak kali dosa. Kenapa orang tidak tenang? Karena dosanya banyak. Nggak usah urus-urusan orang Bu mulai sekarang. Urus saja. Kalau dia makan pakai beras premium, aku pakai beras medium, itu yang bisa itu aja. Jangan dipaksa suami harus beras premium. Abang masa nggak bisa udah 3 tahun ini. Berasnya sih beras medium aja. Gak usah diurus. Kakak sebelah itu bang. Suaminya rajin kali berikan istrinya. Suaminya pula marahlah laki awak. Dibanding-bandingkan. Ya Bu. Kemudian yang kedua kenapa sholat itu tidak tenang, tidak khusyuk? Karena memang nggak paham sholat itu. Pahami bacaannya. Al-Fatihah itu baca benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya tipis. Mana yang panjang dipanjangkan, mana yang pendek dipendekkan. Ngerti apa itu alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kepada waladdallin. Al-Fatihah itu separuh puji-pujian kepada Allah, separuh permintaan. Baca dengan benar. Makanya tadi sholat di awal itu adalah doa, permintaan. Benar bacaannya dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, kenapa orang tidak khusyuk dalam sholatnya? Karena masih ada celah setan masuk ke dalam dirinya ketika dia sholat. Apa itu celah setan? Kalau dia berjamaah, dia tidak rapat dengan kanan kirinya. Rapatkan bahu itu. Supaya jangan masuk celah. Kalau sendirian, masuk celah setan. Kenapa? Karena di awal tadi masih banyak persoalan. Dia ingat selain daripada Allah.
Jadi ketika sholat sudah angkat takbir, diharamkan untuk mengingat yang lain selain daripada Allah. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tidak ada lagi boleh masuk dalam sholat itu. Kalau masih masuk, sebabnya apa? Ibu dan kita masih banyak berdosa. Dosanya cek. Apa dosa kita? Kita yang tahu. Ibu punya suami nggak tahu salah ibu apa, dosa ibu apa, nggak tahu. Ibu yang melahirkan, ayah, emak ibu, ya, yang melahirkan, yang mengandung, nggak tahu siapa ibu. Ibu pura-pura sayang sama suami, cuma ibu yang tahu. Abang ganteng kali aku tengok hari ini. Rupanya semalam ganteng juga. Yang tahu ibu siapa sebenarnya ibu, cuma ibu sendiri. Ngurus suami nggak ikhlas, ngurus anak nggak ikhlas, nggak bisa. Maka itulah sholatnya nggak benar. Minta ampun sama Allah. Anak minta uang 3.000 aja, mak minta uang 3.000 mak. Kau duit aja kerja kau, mata duitan persis kayak ayahmu kau. Padahal ayah suaminya, ya kan? Kenapa disalah-salahkan ayahnya? Ayah suami dia kok. Ya kasih aja kalau ada kasih. Kalau nggak ada, mama belum ada duit lah nak. Ya kan? Enak kan bu? Enak. Ini anak udah dimarahi nggak dikasih duit lagi. Kena pula ayahnya. Kenapa? Itu membawa dosa. Sehingga sholat kita tidak khusyuk. Masih ada celah setan masuk dalam diri kita. Kenapa? Berarti kita banyak berbuat dosa. Ibu yang saya hormati, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, kalau ibu meninggal dunia sekarang, saya kan belakangan, ibu duluan. Kira-kira tempat ibu di surga atau di neraka? Buktikan. Kalau memang di surga tempatnya, ya Allah, kalau memang lebih bagus aku menghadapmu lebih awal, aku ikhlas ya Allah. Tapi kalau aku belum saatnya, beri kesempatan aku untuk bertobat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ibu-ibu yang ada di TPR Sumur sekarang yang pengajian, dah yakin ya Allah masuk surga. Yakin bu, jangan bohongi lisan dengan hati. Kalau memang banyak dosa, kira-kira nggak di surga tempatnya, akui bu. Akui. Belum pantut aku masuk surga. Dosaku masih banyak. Waktu masih SMA, sholatnya tinggal. Waktu masih SMA, puasanya banyak tinggal. Waktu masih SMA sampai dia berumah tangga, gonta-ganti. Ada abang A, ada abang C, ya. Yang suami sekarang tayang keberapa itu? Banyak dosanya dulu, banyak. Ya kan bu? Itu yang pengalaman itu. Iya. Yang dia berarti nggak pernah itu. Kaulah abang yang pertama dan kau yang terakhir bang. Nggak pernah dia mengenal laki-laki lain dan tak pernah mencintai laki-laki lain selain suaminya yang sekarang. Itu baru paten. Tapi kalau masih mengenal, mau ke surga, berat. Berat. Udahlah gak usah bohong bu. Jujur aja. Yang suami sekarang itu yang keberapa lah itu? Gak bisa dibilang lah Ustadz. Itu pun karena terpaksa aku sama daripada gak kawin. Masya Allah. Ya ampun. Masih ada celah masuk ke dalam diri kita, setan. Sehingga kita tidak khusyuk dalam sholat. Itu dihilangkan setan itu. Apa-apa saja. Marah, benci, dendam, iri hati. Itu setan. Digoda dalam sholat kita sehingga gak tenang. Allahu Akbar. Maghrib 3 rakaatnya. Udah 2 apa 3 ini ya? Itu karena apa? Dosa yang kita kerjakan masih banyak. Itu aja nandainya bu. Jadi kalau kita mau khusyuk, mulai sekarang hindari perbuatan dosa. Sekecil apapun perbuatan itu. Yang paling utama apa? Di keluarga, rumah. Kalau bagus di rumah, akan bagus di luar. Sama suami bagus, di luar akan bagus. Sama anak bagus, di luar akan bagus. Orang yang sholatnya benar, penampilannya akan benar. Ngomongnya bagus, pribadinya bagus, sikapnya bagus, semua bagus. Orang senang. Wajahnya itu ceria. Walaupun dia nggak pakai make up. Kakak sekarang ku tengok segar kali ya. Ku tengok tambah bersih kakak. Alhamdulillah. Berarti kata Ustadz Epi Brata betul. Aku kerjakan dengan benar sholatku.
nampak dari wajahku. Ngomongnya pun orang senang. Kakak sekarang ngomongnya beda sama kayak dulu. Enggak, biasa aja. Iya kak, kakak sekarang lebih lembut, lebih santun. Nampak dari pembicaraannya, menyenangkan orang. Kalau masih menjijikkan, tidak menyenangkan orang lain, berarti sholatnya enggak benar. Insya Allah. Ya kan Bu? Cocok? Insya Allah. Cocok. Sekarang berubah. Mau berubah Bu? Insya Allah. Mau berubah. Sayangilah dirimu sendiri. Selamatkan dirimu. Ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, kami di satu rumah dengan suami dan anak-anak. Ya Allah, satukanlah kami di akhirat nanti, satu rumah juga di surgamu ya Allah. Jangan pisahkan aku dengan suamiku yang pertama. Kalau suaminya pertama, ada suami kedua. Satukan kami ya Allah, dari suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Masya Allah. Masya Allah, banyak rupanya. Asal menikah sama suami A, mati suaminya. Wah, bencana, sampai 5 suaminya. Satukan kami ya Allah, dalam surgamu di akhirat nanti. Jangan pisahkan aku dengan anak-anakku ya Allah. Walaupun dengan anak tiriku, satukan kami. Apalagi anak kandung. Ya kan Bu? Enaknya, nikmatnya sholat itu kalau kita benar. Kalau kita memang ikhlas mengerjakannya ya Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, mari kita tanamkan. Allah sudah katakan dirinya Allah. Katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Sembah Allah dengan cara mengerjakan sholat. Ya, ibu-ibu kan banyak sholat tasbih. Ya, sampai ada bawa sembako. Gara-gara sembako dia pergi sholat tasbih. Minyak goreng 1 liter pun dipalarnya. Ya kan? Kakak nggak pergi. Malas aku, nggak ada minyaknya sana. Minyak yang dicari kan, beras sekilo, betul Bu, itulah ibu-ibu itu. Tapi kalau datang dari sholat tasbih memang karena minta ampun kepada Allah, gak usahkan minyak sekilo. Datang orang ke rumah, kak, ini kak ada bantuan dari Sipolan, 1 karung beras. Dia tidak berharap ada bantuan dari yang 1 kilo tadi itu. Minyak kita 1 liternya 18.000. Berapa Bu minyak kita 1 liter? 16. Oh berarti tempat kami yang mahal. Itu yang dipalarnya. Jangan. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, orang yang sholatnya dengan benar, maka dijamin perbuatannya akan benar dan tidak akan berbuat dosa. Di mana dibuktikan? Di Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang jahat dan mungkar. Mencegah diartikan tidak sampai mengerjakan, tidak sampai melakukan. Orang yang sholatnya benar, ketika dia mau menggibah, nggak jadi. Karena aku tadi sholat. Mencegah bermakna tidak sampai mengerjakan. Tapi kalau sudah dikerjakannya, berarti sholatnya ada yang salah. Apakah dari istinja atau toharohnya, apakah dari wudu yang salah, atau memang dosanya yang masih banyak. Kenapa orang berbuat salah? Karena sholatnya belum dikerjakan dengan benar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat. Nggak akan mungkin Bu. Kalau dia berutang bayar segera. Kalau dia berjanji tepati. Datang kakak ayah, iya datang. Udah berjanji, datang. Jangan berbohong kepada siapa? Kepada siapa saja. Terutama kepada Allah. Jangan pernah berdusta. Kerjaan seorang ibu itu apa? Mengabdikan diri kepada Allah dan mengabdikan diri kepada suami. Insya Allah, ibu dicintai Allah dan Rasulnya. Sayang Bu, menjadi istri yang soleha itu ternyata sulit didapat kalau dia memang tidak bisa mengabdikan dirinya. Tidak patuh kepada Allah. Ibu-ibu ini kan rajin, selain tasbih sholat duha. Tapi tidak bermakna sholatnya. Sulit juga rezekinya. Mau kemana kak? Sholat duha dulu aku. Ya Allah turunkan yang di atas ya Allah. Keluarkan yang di bumi. Jauhkan yang dekat ya. Dekatkan yang jauh ya Allah. Itu sudah dimintanya. Yang dari bumi nggak keluar. Yang di atas nggak turun. Yang jauh nggak dekat. Apa masalahnya itu? Masih banyak dosa.
Dosa, Bu. Dosanya apa, Ustadz? Ibu yang tahu dosa ibu apa. Udah tahu punya suami masih video call sama mantan. Kan SD pula itu. Ya Bu, kayak manapun dia menghubungi WA, jangan diterima lagi. Walaupun dia sekarang sukses, kaya, banyak duitnya, tambah ganteng karena perawatan. Suamiku adalah suamiku, suami orang bukan suamiku. WA dia, apa kabar Dik? Abang apa kabar? Abang udah makan? Kegatelan ya kan? Tanya semua orang udah makan apa belum? Ngapain? Yang ketawa itu pengalaman tuh Bu. Masya Allah, sangat luar biasa penjelasan dari narasumber kita. Sangat jelas Bu ya. Perbaikilah sholat kita, maka insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita. Jangan kemana-mana, tetap di ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, narasumber, ibu-ibu jamaah yang ada di studio, masih semangat Bu? Masih semangat. Ada yang mau bertanya Ibu? Silakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari dari Majelis Taklim Anissa Belawan. Izin bertanya ya Ustadz, mengapa sholat disebut sebagai tiang agama? Dan apa maknanya bagi kehidupan seorang muslim sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu yang mau bertanya Bu? Silakan Bu. Ibu yang jilbab kuning ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Perwiritan Al-Fajar ingin menanyakan kepada Al-Ustadz, apa saja hikmah yang dapat kita rasakan ketika menjaga sholat tepat waktu. Demikian Al-Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu? Satu lagi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita dari Majelis Taklim Anissa Belawan. Izin Asnita Ustadz. Asnita. Izin bertanya ya Ustadz. Jika sholat adalah dialog antara hamba dan Allah, bagaimana kita bisa merasa kedekatan itu setiap kali berdiri di hadapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan tadi Ustadz. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Terima kasih Ustadz Fauzi Singarimbun MM. Terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Ibu Sari dari Majelis Taklim Anissa Belawan. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Harus kuat Bu. Berdiri tegak. Tegak berdiri bagi yang mampu berdiri tegak. Boleh goyang? Enggak. Setelah takbiratul ihram tidak boleh ada gerakan lain selain gerakan sholat. Tidak boleh ada gerakan lain selain gerakan sholat. Gatal ini. Apa gigit nyamuk atau kenapa enggak tahu. Gimana caranya? Boleh? Tidak. Ada dikerjakan tuh Bu, ada ibu-ibu sana. Ibu dalam TPR semua ini enggak ada bedanya, sama juga itu garuknya.
Tidak boleh ada gerakan lain selain gerakan sholat. Kalau gatal, 1, 2, balik lagi. Gatal lagi. Jangan sampai berulang. Main kalau di depan, kalau di belakang, hah? Sampai mereng-mereng dia. Angking enaknya. Ada itu Bu, ada. Dia beramal tidak berilmu. Tiangnya itu ya sholat hidup ini. Tegak lurus. Kalau tiangnya bengkok nggak bisa. Kecuali memang sudah waktunya bengkok rumah itu. Tegak lurus. Tidak boleh ada gerakan lain selain gerakan sholat ketika sudah takbiratul ihram, diharamkan. Banyak orang yang goyang-goyang, banyak. Itulah beramal tidak berilmu. Kita bilang sama Wak itu, Wak tadi bolak-balik goyang. Di samping Wak itu, apa kata Wak itu? Kau kan masih anak kemarin, aku umur-aku udah 70 tahun. Jangan kau ajari aku udah capek makan asam garam. Akibat makan asam garam Wak itu kan, itulah dia jadinya. Awak makan daging, ikan. Iya kan Bu, dia makan asam garam. Akhirnya gitu nggak bisa dinasihati Wak itu. Udah nggak usah kau ajari aku teh. Besok jumpa lagi, gitu lagi. Bayangin umur 70 tahun begitulah sholatnya. Mau dia selamat? Enggak bisa. Beramal tidak berilmu. Sampai salam. Salah salamnya. Ingatkan lagi sama dia. Wak salah itu salam Wak. Kau sudah aku bilang, aku udah tua. Udah capek aku makan asam garam. Akibat makan asam. Ibu jangan banyak makan asam garam, makan ikan, makan daging. Kayak Wak tadi nanti. Nggak bisa kasih tahu Wak itu. Tiang. Harus tegak lurus Bu. Enaknya luar biasa. Menghadap apa? Kiblat. Ya Allah, saya nggak bisa menceritakannya bagaimana merasakan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana bisa merasakan berjumpa sama Allah? Di sholat itulah kita berjumpa dengan Allah. Jadi kalau belum bisa merasakan berjumpa sama Allah, belum tenang, berarti belum dapat sholat itu. Masih ada kehadiran lain di luar sholat itu dalam diri kita, belum bisa. Apa sebabnya hadir yang lain itu? Karena dosa. Udahlah, jangan banyak kali dosa Bu. Hidup ini sebentar. Ya kalau ibu nanti masih jumpa asar, kalau enggak, belum minta ampun. Ibu-ibu kan rajin sholat tahajud. Minta sama Allah. Bangun jam 3, mandi. Yang biasa mandi, yang nggak bisa mandi, nggak usah mandi. Yang nggak tahan. Nanti curiga pula suami. Pulang jam 8 malam dia, habis itu tidur jam 3 mandi. Sampai pula kau mandi dek jam 3 malam nih. Pasti kau tadi anu ya. Anu apa? Curiga deh kan. Mandi. Orang yang mandi sebelum subuh, khususnya, itu lebih mudah penampilan daripada usianya. Jadi usianya 60, dia memang rutin setiap hari mandi sebelum subuh, tampak lebih muda. Jadi nggak usah pakai make up. Rajin ibu mandi pagi sebelum subuh, jam berapa? Jam 4 mandi. Sholat tahajud, kemudian siap-siap, sholat subuh, habis itu masak. Lebih cantik Bu, bersih muka itu. Nggak percaya coba mulai nanti malam. Bilang sama suami sebelumnya supaya jangan curiga dia. Bang, kata Ustadz Epi Brata, kami diajarkan mandi sebelum subuh Bang. Nanti abang jangan heran ya. Mandi Bu. Jam berapa? Jam 3. Bagus. Itulah yang dikerjakan baginda Rasulullah. Sehingga usianya 63 tahun seperti tidak usia 63 tahun. Lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Jadi Bu begitu. Suami pun tambah sayang, tambah senang. Ku tengok kau dek, tambah cantik kau dek ku tengok sekarang. Tambah cantik ku tengok. Betul itu betul. Kalau ngomong suami begitu. Bukan mengada-ngada. Ini enggak. Udah subuh mau subuh nggak mandi, jam 9 nggak mandi, jam 11 nggak mandi, masuk zuhur nggak mandi, apa nggak mukanya gelap? Pakai bedak pun nggak bisa tuh Bu ditutupi, nggak mandi. Mandi itu menyegarkan tubuh, sehat kita. Jadi pertanyaan yang ketiga saya lanjutkan hampir bersamaan. Jadi dari Ibu Asmita ya. Asmita. Dialog sholat itu dialog dengan Allah. Ya Allah,
Saya nggak menceritakan macam mana rasa enaknya sholat itu. Maka berlama-lama lah kita sholat. As-sholatu doa. Sholat itu permohonan. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni dosaku. Warhamni, sayangi aku. Warzukni, berikan rezeki aku. Warfa'ni, angkat derajatku. Baca pelan. Makanya kalau di masjid ada yang imamnya cepat kali, ketika baca duduk di antara sujud, apa dibaca imam ini? Kasih kesempatan sama jamaah membaca doa itu. Rabbighfirli warhamni. Saya pelan baca itu, Bu. Kalaupun imam langsung habis sujud, saya selesaikan itu. Wa'afini. Sampai ujungnya apa? Selesaikan. Dia terlambat sedikit nggak apa-apa. Pelan bacanya. Jangan buru-buru. Ada tumak ninahnya kalaupun sendiri, ibu di rumah. Ada dialog sama Allah. Mulai saya merinding, Bu, karena kedinginan. Bukan sadu ya, Bu, karena kedinginan. Baca pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu kan lebih sering di rumah sendiri ya, di dalam kamar. Jangan di ruang tamu, dalam kamar. Baca pelan. Ya Allah, enak Ibu Aswita. Enak, Bu. Jadi setelah itu Ibu banyak minta ampun. 3 bulan ini targetnya, Bu. Ibu akan rasakan nikmatnya berjumpa sama Allah. Nikmatnya nggak bisa dibilang, hanya bisa dirasakan. Jadi antara sholat yang agama dengan apa yang bisa dirasakan ketika dialog sama Allah, dirasakan kalau kita mengerti dan punya ilmu dalam sholat. Jangan nanti ketika dia sujud, antara dahi sama ini nggak lengket ke tempat sujud, jengat. Bahasa Medannya atau apa itu. Ini dia. Ininya nggak kena. Ada banyak. Akibat banyak makan asam garam tadi itu. Dikasih tau nggak bisa. Ya kan, Bu? Letakkan. Di mana terletak telapak tangan? Ada orang saya lihat di pusat dibuatnya. Udah kayak kawannya aja Allah. Allahu Akbar, pendek aja. Malas. Gimana mau dapat nikmatnya sholat? Angkat. Letakkan di bawah sini, Bu. Sanggah. Letakkan telapak tangan kananmu di atas punggung tangan kirimu di dada, sanggah. Lancar peredaran darah itu, Bu, yang di sini itu, Bu. Jangan di bawah dibuat. Ini malas. Udah itu nggak pakai pakaian yang sempurna. Ustaz, kalau nggak pakai pakaian gimana, Ustaz? Pakaian dalam. Coba Ibu saya bilang, kalau nggak pakai pakaian ke jumpa camat. Hah? Ya nggak cocok loh, Ustaz. Apalagi jumpa sama Allah. Lengkap pakaian itu, sempurnakan. Seperti kita jumpa sama orang lain. Jadi Ibu bayangkan aja. Bagus Ibu jumpa sama pejabat, sama orang lain rapi, sholat pakaianmu yang paling bagus kamu pakai. Jadi anakmu ketika bertanya kepadamu, Mama mau kemana? Mak mau sholat sudah biasa. Asal maknya pakaian cantik, pasti mak mau sholat. Ini enggak. Baju daster yang pakai tidur itu udah pakai sholat subuh. Yang koyak sampingnya dari mulai pak sampai betis. Hah? Tahu aja Ustadz ini. Berarti pengalaman Ustadz itu juga sama bini ya. Beda-beda tipis aja. Hah? Itulah ibu-ibu. Gak mau dia ganti baju raya yang kemarin itu. Ya kan? Pakai kebaya dia sholat. Ush. Suami pun heran. Kurasa bohong tabiat biniku nih. Sholat pakai kebaya. Kenapa rupanya? Pakai kebaya, make up dia. Mau kemana Dik? Mau sholat Bang. Hebat sekarang ya Dik. Itu dia jadi Ustaz Dewi Brata. Berpakailah kamu pakaian yang terbaik yang kamu punya. Itu kata Allah. Berpakaian yang terindah. Ini Bu, kalau bisa 3 hari ini pakai terus untuk sholat. Cuci kering. Pakaiannya bagus. Ini mau ke TPR Sumut pakaian seragam. Cantik. Kudungnya pun bagus. Sholat. Pakai daster yang tadi sampai koyak sampai dari mulai atas sampai bawah. Ya Allah, cuman
Masya Allah Ustaz, luar biasa. Satu jawaban lagi dari Ustaz Fauji. Satu lagi Ustaz. Satu lagi Ada ya. lagi Bu yang mau bertanya Bu? Enggak, ini dari Bu Fajar tadi. Apa hikmah yang dirasakannya? Ketenangan batin Bu, kalau sholat itu berdasarkan ilmu. Belajarlah Ibu tentang sholat. Banyak channel YouTube, banyak tutorial tentang sholat. Ya, bagaimana sholat perempuan yang benar, belajar. Pelajari, jadi jangan lihat TikTok saja. Nah, ya, oke. Demikian Ustaz Fauji. Terima kasih Ustaz, luar biasa penjelasannya. Jelas Bu ya? Jelas. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Silakan Bu. Ya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz, saya bernama Isna Nizar Tanjung dari Majelis Taklim Al-Ikhlasiyah. Isna Nizar Tanjung. Isna Nizar. Pertanyaannya, bagaimana sholat bisa menjadi sarana untuk menenangkan hati dan menguatkan mental di tengah kesibukan hidup modern? Baik, sudah Bu. Ya, Terima kasih Bu terima atas kasih. pertanyaannya. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Lubis dari Majelis Taklim As-Soleha. Izin bertanya Ustadz. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta terhadap sholat sejak dini untuk remaja dan anak-anak kita. Demikian Ustadz, terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Satu lagi Bu, ada Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nurlela dari pengajian Majelis Taklim Tabayun Medan Utara. Saya mau bertanya Pak Ustadz, mengapa sholat berjamaah memiliki nilai lebih dari kita melaksanakan sholat sendirian? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kepada Ustadz kami persilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih Ustaz Fauji, terima kasih Ibu Nurlela, Ibu Novia, Ibu Isna Nizar Tanjung. Bu, orang yang tadi kita katakan jika dia mengerjakan sholat itu secara benar, dia menerima manfaat di dunia dan menerima manfaat di akhirat. Kalau manfaat di akhiratnya apa? Dia terlepas dari azab api neraka. Kerjakan sholat dengan benar. Mulai dari toharohnya, sampai kepada wudhunya, membasuh sebagian kepala. Ada satu lagi yang membuat masalah. Kenapa dia nggak terasa nikmat? Junubnya masih bermasalah. Udah tua, umur sudah 65 tahun. Sudah punya cucu, sudah punya cicit. Wah, macam mana junub, Wak? Pokoknya pakai sampo lah. Samponya harus merek tertentu pula itu. Hah? Wah, ya kan? Sampo apa, Wak? Oh, kalau aku junub pakai sampo yang ini harus katanya. Sampo lain nggak boleh, nggak sah junubnya. Ibu samponya ada kan, Bu? Pakai sampo kan? Junub. Junubnya salah, nggak tahu dia beradab bagaimana adab junub itu. Makanya ketika nanti mau menikahkan anak, ajarkan anak itu bagaimana cara mandi junub. Pokoknya bahasa Ustadz, pakai itu sampo, selesai lah itu. Gawat, udah tua. Akibat apa tadi Bu? Makan asam garam. Jadi Wak nggak Wak siram lubang-lubang di kuping nih Wak, lubang di pusat sama bulu-bulu ini Wak. Nggak pernah aku kerjakan itu. Umur sudah 70. Selama ini ngapain Jawa itu? Pantaslah hidupnya. Kayak begitu. Mandi junubnya salah, toharohnya salah, wudhunya salah. Sholatnya 5 waktu dikerjakan, hidupnya susah. Kan hebat itu Bu. Jadi Bu baca tutorial lagi nanti. Waktu kita singkat di sini, bagaimana mandi junub yang benar. Walaupun sudah umur 60 tahun, nggak apa-apa. Supaya jangan nanti mau meninggal dunia,
baru mau meninggal dunia lah, belajar nanti tadi malam belajar, besok pagi meninggal. Mau junub ini, gak sempat junub dia, makanya kenapa jenazah itu dimandikan, supaya kalau khawatir dia sedang junub, mandi. Gak tahu dia junub, udah punya cucu, punya cicit. Enggak didapatnya ketenangan, enggak. Ajarkan sama anak. Bagaimana supaya mendisiplinkan anak sholat? Kalau kebakaran di rumah bu, ibu mana selamatkan? Pilih suami atau pilih anak? Suami sakit, harus diangkat keluar. Anak tidur, rumah ada terbakar. Ibu bisa menyelamatkan cuma satu. Pilih suami apa pilih anak? Apa bu? Terbakar rumah ini, dapur sudah terbakar, suami sakit. Anak sedang tidur lelap, subuh pula. Mana yang diselamatkan? Cuma bisa satu. Ada yang bilang suami, ada yang bilang anak. Hah? Kalau suami kan bisa pilih lagi, cari lagi nanti bu. Orang di Belahan masih belum dibongkar satu kontainer itu. Si banyak. Anak bisa. Tunggulah dulu punya suami baru punya anak. Kalau suami masih bisa dicari. Jadi mendisiplinkan anak itu mulai dari kita bu, contohkan. Kalau tadi saya katakan berpakaian-pakaian yang bagus, termasuk bapak-bapaknya. Ya anak-anak ini kalau nggak dipaksa, saya ajarkan bu. Tapi namanya anak sekarang ini kalau nggak kuat suara kita, nggak bisa kuat pun suara dia tersinggung. Pukul tapak kakinya. Bangun, subuh. Pulang dari masjid, saya bangunkan. Naik ke betis. Bentar. Naik ke paha. Enggak juga. Jadi gimana? Disinilah perlu ketekunan ibu-ibu. Biasanya bisa mengerjakan tuh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu merepet kan nggak ada masalah sama anak-anak. Tapi kalau bapak yang merepet, tersinggung anaknya. Ibu repetin aja bu. Tapi jangan bawa suami. Kau memang kayak ayah kau memang. Malas sekali sholat. Jangan. Ayahnya nggak salah. Anak yang salah jangan dibawa suaminya. Suami kan tanggung jawab sama istri. Nanti ditanya. Kenapa nggak kau suruh binimu sholat? Kenapa nggak kau suruh anakmu sholat? Ayahnya kena. Jadi suami itu lebih berat daripada jadi istri bu. Kalau ibu suruh pilih mana mau pilih jadi suami sama jadi istri? Jadi istri lah bu, orang imam ibu istri ya kan. Menjadi suami jadi ganteng nanti bu. Jadi mendisiplinkan anak itu mulai dari kita dulu, contohkan. Beratkah? Berat. Pelan. Zaman sekarang ini memang tuntutannya berat karena situasi seperti itu. Tapi pelan. Ibulah yang bertanggung jawab. Thomas Alva Edison itu hebat karena dari ibunya. Sampai di sekolah, dia itu lasa memang karena pintar. Saking lasanya ditulis gurunya surat supaya anak ibu jangan sekolah di sini lagi. Ibunya baca surat dari siapa itu mak? Kata Thomas Alva. Enggak ada itu. Kenapa rupanya? Nak besok kau nggak usah sekolah situ lagi ya nak ya. Kau di rumah aja. Karena guru nggak sanggup menghadapinya. Maknya lah yang ngajari sampai dia menjadi orang pintar. Itu perumpamaan bu. Jadi tergantung sama ibunya. Kalau ayahnya mendukung aja. Karena kalau ibu merepet sama anak, nggak ada masalah. Nggak sakit hati si anak. Tapi ingat jangan bawa ayahnya. Kau kayak ayah kau memang. Jangan. Karena ayah itu suami, ibu berdosa. Jadi supaya dia bagus, Ibu Novia mulailah dari ibu, pelan. Seperti Thomas Alva Edison tadi diajarkan oleh ibunya. Pelan, betul, sabar betul. Hah? Kenapa aku nggak sekolah mak lagi mak? Nggak pernah diceritakan sama anaknya bahwa gurunya itu nggak sanggup ngajar dia. Karena hebohnya memang. Nggak bisa diam. Dia diajari sampai dia bisa membuat bola lampu. Hebatnya ibu itu. Ibunya bagaimana supaya cerdas? Ibu yang memang nggak sampai sekolah tinggi bisa cerdas mendidik anak. Ibu kuncinya paling nggak 1 hari setengah halaman baca Quran setiap hari, setengah halaman.
Ada 1 halaman, separuhnya pun jadilah. Bisa 1 halaman jadi, bisa 1 lembar jadi, walaupun sedikit. Kerjakanlah Bu. Itu akan mencerdaskan hati. Kalau hati sudah cerdas, ini akan cerdas. Mendidik anak akan mudah. Hanya Ibu Thomas nggak baca Quran dia. Apalagi baca Quran. Tambah sholat malam, tambah sholat taubat, tambah sholat duha. Ya Allah, hebat nggak itu? Tinggal Ibu pilih mau surga yang mana. Kalau suami hanya 1 surga, Ibu tinggal pilih. Tinggal membawa suami. Ayo bang, ke surga aku aja bang. Ibu yang mengajak, menyelamatkan. Enak kan Bu? Enak. Jadi Bu Novia, kerjakanlah itu Bu Nov. Ya sabar Bu. Mana tadi Bu Novia tadi? Ya, sayangi anakmu. Rasulullah mengatakan mal la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi. 1 kota yang sama-sama di Belawan, maknya sakit, anaknya nggak datang. Kenapa? Karena maknya nggak sayang sama mamanya dulu. Waktu mama masih hidup, anaknya nggak sayang sama dia. Toh mamamu sakit, biar aja mati dia. Karena nggak sayang dia anaknya, mamanya sama anaknya nggak akan sayang sama dia. Malayarham, layurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Sayangilah Bu anak-anakmu. Insya Allah dia akan menyayangimu. Dalam keadaan apapun kamu akan disayangi oleh anakmu. Kalau kamu sayang, jangan dibentak-bentak dia. Kalau nggak ada duit, udah bilang nggak ada duit. Jangan bawa nama suami. Ya Bu Novi ya, jangan ikut nama suami Ibu. Kau kayak ayahmu memang. Kemudian Ibu Nurlela, kenapa sholat jemaah itu tinggi palanya? Iya. Sampai orang ke Masjidil Haram, sampai ke Madinah Munawwarah itu, sampai ke sana sholat. Pahalanya besar kali Bu. Ibu-ibu wajib enggak? Enggak. Laki-laki yang wajib ke masjid. 27 derajat tingginya daripada sholat sendirian. Tapi Bu maunya ke masjid itu bawa duit. Masukkan kotak infak. Minta sama suami, tanggung jawab suami itu. Bang minta uang 5.000, mau kemana? Infak. Nah ini jadi masalah. Meminta sama suami orang gak mungkin. Dia ada bininya kan. Kalau yang punya suami, kalau gak punya suami, cemana itu? Cemana itu Bu? Hah? Carilah suami Bu. Cuma itu jalannya. Walaupun second gak apa-apalah. Simpan uang Bu. Mau 2.000, mau 5.000, 5 waktu, 25.000 1 hari. Tanamkan. Supaya ibu yang punya sakit, sakitnya sembuh. Ya. Sedekah itu mengobati penyakit. Jangan pelit sama orang. Pelit pun gak kayanya. Daripada aku kasih ke masjid, bagus aku beli bakso. Habis itu sakit perut, meninggal. Tinggallah uang untuk suaminya, kawin lagi suaminya Bu. Ajab, bawa uang. Karena yang membiayai masjid itu siapa? Jamaah, listriknya, airnya, ya Bu kita. Jadi jangan pelit. Itu saya sampaikan sama jamaah, jangan pelit. Insya Allah yang dikeluarkan itu akan ditambahkan lagi oleh Allah. Jadi Ibu Nurlela, apakah perempuan itu wajib ke masjid? Nggak usah. Kalau zaman Nabi dulu, bahkan dilarang ke masjid karena gelap. Membahayakan perempuan. Bagaimana sholatnya di rumah? Kalau sekarang bagaimana? Sekarang sudah terang benderang. Cahaya lampu sudah di mana-mana. Kalau bisa bawa anak. Kawan di mama dulu ke masjid. Kalau sama suami, ayo bang kita ke masjid. Udah kau aja lah ke masjid. Aku nggak usah. Tapi abang rela aku ke masjid. Rela, udah pergi. Tapi kalau orang suami bilang jangan ke masjid, jangan. Walaupun untuk ibadah, bagus ibu di rumah tengok suami. Sudah sakit parah, kesempatan ibu ke masjid karena mau jumpa imam. Nah, jangan. Garang suami jangan. Bagus, pahalamu banyak, ngurus suamimu. Ya. Jadi silakan kalau zaman sekarang sudah terang, mau ke masjid juga dibolehkan. Ya. Tapi jaga nama baik suami.
Itu Ustaz Fauzi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Cukup jelas Bu ya? Cukup jelas. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Bareng di TVRI. 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 Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu jamaah yang ada di studio, masuklah kita ke segmen terakhir, yaitu kesimpulan dan closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber kita, kemudian dilanjutkan dengan doa. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Terima kasih Ustadz Fauzi. Terima kasih Bu-Ibu sudah mau mendengarkan tausiah kita petang hari ini. Kesimpulan dari tausiah kita, perbaiki sholatmu. Allah akan perbaiki hidupmu. Percaya. Hidupmu mau berubah, kalau sholatmu tidak kau perbaiki tidak akan pernah berubah. Belajarlah kamu untuk sholatmu. Jangan beramal tanpa ilmu. Beramallah dengan ilmu. Kalau tidak tahu, tanya guru. Kalau tidak tahu, tanya saya, panggil ke rumah. Boleh Ustaz, boleh. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Pasti, pasti. Kamu disuruh senyum, bisanya di sini. Tapi kenapa di rumah tidak bisa tersenyum sama suamimu? Ya kan Bu? Masalah, disuruh orang lain boleh, tapi disuruh Allah kepada ibu perintah ikut suami nggak mau. Senyum itu ibadah yang paling mudah, tanpa dipungut biaya. Senyum itu merapatkan bibir atas, bibir bawah, tarik kanan kiri. Senyum. Mudah sekali Bu. Kalau mencari pahala sama suami, itulah dia. Jadi nggak usah masak, nggak usah nyuci, senyum aja pun udah pahala. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya? Ustaz. Jadi kuncinya itu Bu, perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Junubnya benar, toharohnya benar, wudunya benar, pelajari itu. Baru setelah itu sholatnya kamu pelajari dengan benar. Insya Allah kamu akan tenang. Rezekimu akan bertambah. Solusi terhadap semua masalah Allah akan berikan. Amin, ya Allah. Punya masalah pasti Allah berikan jalan keluar, pasti. Amin. Karena sholatnya sudah benar. Amin. Baik ya kita tutup Ustadz Fauzi ya. Ya silakan dengan Ustadz, doa. ditutup dengan doa. Ibu-ibu mari kita berdoa kepada Allah. Hari ini tanggal 17 Rabiul Akhir 1477 Hijriah. Bertepatan dengan 10 Oktober 2025 kita berkumpul. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah dengan bermohon kepadanya. Amin ya Allah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Doa Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Amin. Dosa kami banyak di hadapan-Mu ya Allah. Kami tidak tahu berapa jumlah dan besar dosa kami. Ampuni kami ya Ghaffar. Ampuni kami ya Rahman. Ampuni kami ya Rahim. Amin. Ya Allah, maafkan salah dan khilaf kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapak kami yang sudah berpulang maupun yang masih hidup ya Allah. Amin. Ibu bapak kami yang sudah berpulang, lapangkan kubur mereka ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Amin. Jauhkan ayah ibu kami dari azab dan siksa kubur. Amin. Jadikanlah kubur ayah kami sebagai taman-taman surga bagi mereka ya Allah. Amin. Terimalah amal ibadah ayah ibu kami yang sudah berpulang. Tempatkanlah ayah dan ibu kami di tempat yang mulia di sisimu di akhirat nanti di surgamu. Di surga Jannatun Naim ya Rabbal Alamin. Amin. Duhai Allah,
Ampunilah dosa ayah dan ibu kami yang masih hidup ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dalam lindungan-Mu ya Allah. Sayangilah kami dan keluarga kami dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmatilah kami dan keluarga kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam godaan setan yang terkutuk ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam gangguan yang tampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Anak-anak dan keturunan yang taat kepadamu ya Allah. Anak-anak dan keturunan yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya ya Allah. Mudahkan urusan anak-anak kami ya Allah. Urusan dalam menuntut ilmu ya Allah. Urusan dalam mendapatkan pekerjaan ya Allah. Urusan dalam mendapatkan jodohnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ridhoi dan berkailah pertemuan kami hari ini ya Allah. Ya Allah, perkenankan dan kabulkanlah doa dan pinta kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa yang disampaikan oleh narasumber kita, maka berakhir pula lah acara ngaji bareng kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang ada di studio yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Saya Fauzi Ramadan Singarimbun beserta kru yang bertugas pamit undur diri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.